Saya juga bantu semaksimal mungkin untuk teman-teman yang memang konsultasi, yang memang sudah terlilit pinjaman online, yang masih gali lubang tutup lubang. Yuk, saya bantu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di sini. Di video kali ini saya akan membuat video yaitu cara memilih pinjaman online yang benar. Kenapa? Karena di sini banyak sekali yang konsultasi ke saya, nasabah-nasabah baru ternyata tertipu sama yang namanya pinjaman online. Khususnya bukan aplikasi pinjaman online saja, tapi pinjaman-pinjaman yang berada di sosial media, terutama Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, banyak yang sudah tertipu dikarenakan memang mereka itu salah dan tidak tahu memilih pinjaman online itu seperti apa. Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Di sini saya akan membersamai kalian untuk teman-teman yang memang berada di naungan yang namanya pinjam meminjam dalam dunia online ya teman-teman. Jadi saya akan terus membimbing kalian, terutama yang mau konsultasi juga silahkan konsultasi ke saya. Saya buka juga jasa konsultasi di TikTok, tapi itu juga gratis semua, tidak ada yang dipungut biaya. Intinya untuk membantu teman-teman yang namanya ibaratnya yang terjerat pinjol, yang terlilit di pinjol, silahkan konsultasikan ke saya. Saya akan bantu teman-teman semaksimal mungkin. Oke, kita lanjut nih membahas topik kali ini. Di sini banyak sekali yang konsultasi, terutama ya di TikTok itu sendiri, yang memang tertipu tipu puluhan juta, jutaan rupiah. Banyak sekali yang tertipu dikarenakan memang pinjaman online itu sendiri. Sebenarnya bukan untuk pinjol ya. Mereka itu pertama ya, mereka itu punya pinjaman online, tidak bisa bayar dan ingin menutupi cari-cari pinjaman di sosial media. Nah, ini yang harus kalian pahami. Pinjaman di sosial media itu banyak oknum-oknum penipuan seperti berbentuk koperasi-koperasi. Itu penipu semua. Karena kenapa? Karena di sini saya lihat juga pinjaman-pinjaman di sana itu basisnya adalah kita harus bayar di awal. Kenapa? Karena mereka itu ternyata memang ada admin di awal. Nah, itu modus penipuan. Karena di sini kalian harus pahami, yang namanya pinjam meminjam secara online maupun pinjol ataupun pinjaman online yang ada di sosial media itu tidak ada yang namanya kita bayar admin di awal. Kalau memang ada administrasi, kita ibaratnya harus dipotong dari pinjaman itu sendiri. Bukan kita yang mengeluarkan uang pribadi dulu untuk bayarnya admin itu sendiri, lalu kita dapat uang. Enggak. Itu jelas oknum-oknum penipuan. Kebanyakan yang tertipu seperti itu. Contohnya kemarin juga, dia itu ada salah satu nasabah mau pinjam 10 juta. Katanya dari pihak pinjamannya sudah cair, katanya siap cair sebesar 10 juta, tapi kita transfer sebesar 11 juta. Jadi yang 1 jutanya itu silahkan kembalikan terlebih dahulu untuk biaya admin, katanya seperti itu. Jadi kalau sudah dikembalikan 1 jutanya untuk biaya admin, yang 10 juta otomatis akan berada cair di rekening. Katanya seperti itu. Nah, ini sudah jelas sekali oknum penipuan. Nggak ada yang namanya seperti itu ya. Walaupun mereka itu kadang melampirkan yang namanya bukti transfer, tapi tetap di rekening nggak akan ada teman-teman. Nggak akan ada yang masuk. Bukti transfer itu bisa diedit. Kalian jangan sampai menjadi orang bodoh yang memang tidak berpengetahuan. Tanya-tanyalah dahulu ke orang yang lebih tahu teman-teman, karena kasusnya banyak sekali yang tertipu itu kasus seperti itu ya. Kasus seperti itu yang ini terutama ada di Facebook juga, Telegram, TikTok, Instagram, banyak yang melakukan penipuan-penipuan seperti itu. Intinya yang harus kalian pahami, yang akan saya tekankan adalah segala bentuk apapun dalam pinjam meminjam itu tidak ada yang namanya admin ataupun kita mengeluarkan uang pribadi dulu, nggak ada. Kalau ada biaya admin dipotong dari pinjaman. Nah, itu yang harus kalian pahami ya. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah yang namanya ada banyak sekali jasa-jasa ya. Kalau kita memang gagal bayar di pinjaman online, banyak jasa-jasa joki galbay ya, disebutnya joki galbay. Nah, di sini kalian harus pahami juga. Tetap kembali ke awal itu sendiri, yang namanya jasa apapun dalam bentuk dunia perpinjolan, dunia hutang piutang, tidak ada yang namanya nasabah harus mengeluarkan uang pribadi. Karena banyak juga joki galbay, katanya joki galbay dia bantu mengajukan pinjaman online dengan data sudah disiapkan, terutama di Instagram tuh banyak tuh, Instagram, Telegram. Data sudah disiapkan, kalian tinggal memilih paketnya aja, cuman bayar 1 juta bisa cair 10 juta dengan menggunakan data fake.
Nah, di sini kalian harus berpikir secara logika. Kalau memang bisa menggunakan data fake untuk melakukan pinjaman online itu sendiri, kenapa tidak mereka aja bobol pinjol-pinjol itu sendiri? Kenapa harus minta uang dari nasabah yang 1 juta, sedangkan menjanjikan pencairan 100% katanya jadi misalnya kan 10 juta untuk nasabah. Kenapa nggak mereka aja ambil yang 10 juta kalau memang bisa? Logikanya seperti itu. Ini juga modus-modus penipuan. Jadi kalian harus berhati-hati dengan jasa-jasa seperti itu. Ya, memang yang namanya joki juga banyak yang amanah ya. Banyak yang amanah, kalian harus tahu. Yang joki galbay itu ada banyak yang amanah, tapi itu tidak pernah, pertama, minta admin dari nasabah. Yang kedua, tidak pernah menawarkan dengan yang namanya data fake. Mereka itu tugasnya tetap menggunakan data real nasabah, tapi kerjanya ataupun tugasnya adalah mengamankan data, membackup data dari yang namanya sebar data, itu aja. Dan tidak pernah meminta uang pribadi nasabah. Mereka minta uang juga pastinya dari hasil pencairan di akhir nanti, setelah mungkin ya melakukan pinjamannya itu berhasil. Seperti itu joki yang benar juga. Itu salah satunya, teman. Jadi kalian berhati-hati lagi untuk yang namanya pinjam-pinjam di sosial media. Intinya gak ada yang namanya biaya admin di awal, terutama joki-joki juga tidak harus menggunakan biaya admin di awal. Itu yang harus kalian pahami dalam dunia pinjam-meminjam di online, teman-teman ya. Jadi supaya tidak ada yang tertipu. Setiap hari banyak sekali nasabah-nasabah yang memang konsultasi ke saya itu ketipu dikarenakan mereka itu cari solusi udah buntu, mereka tergiur dengan yang namanya cuman bayar 300.000 biaya pendaftaran ya, pendaftaran 350.000 ada tuh. Lalu setelah itu bayar asuransi 500.000, setelah itu dimintain lagi bayar untuk biaya OJK lah dan lain sebagainya. Ini yang saya ingin ketawa juga, ada biaya OJK katanya. Karena dalam dunia pinjaman online itu harus yang namanya berizin OJK dan harus ada membayar biaya OJK katanya, seperti itu. Nah, ini juga sudah jelas, kalian harus pahami dulu hukum-hukumnya ya. Gak ada namanya OJK meminta biaya, karena yang namanya OJK itu mereka itu pemerintahan yang menangani yang namanya pinjaman online itu sendiri, dan mereka itu tidak pernah ikut campur dengan yang namanya nasabah pinjam meminjam dengan yang namanya pinjol aplikasi itu sendiri. Karena OJK hanya mengawasi pinjaman online itu gitu. Karena yang namanya pinjol kan pihak satu adalah pihak aplikasi, pihak kedua adalah nasabah itu sendiri. Hanya itu ya, teman-teman. Mungkin ada yang pihak ketiga itu adalah jasa penagih jika nasabahnya memang gagal bayar ataupun tidak bisa bayar. Itu yang memang berada di aturan-aturannya. Gak ada yang namanya OJK, apalagi yang disebutkan biaya OJK tuh. Ada ya yang konsultasi juga harus bayar biaya OJK katanya. Saya ketawa aja yang kayak gitu, karena itu sudah jelas. Mungkin untuk orang awam itu benar-benar katanya meyakinkan, tapi kalian harus lebih teliti lagi, lebih belajar lagi tentang yang namanya pinjaman online itu sendiri, tentang hukum-hukum pinjol itu sendiri. Jangan sampai kalian dibodoh-bodohi dikarenakan kesulitan kalian, mungkin kepepet dan lain sebagainya, kalian tergiur tapi ujungnya malah ketipu. Nah, itulah banyak yang terjadi. Yang sudah konsultasi ke saya adalah ujung-ujungnya ketipu ya, teman-teman. Jadi kalau yang mau konsultasi silahkan aja konsultasi ke saya. Saya juga bantu semaksimal mungkin untuk teman-teman yang memang konsultasi, yang memang sudah terlilit pinjaman online, yang masih gali lubang tutup lubang. Yuk, saya bantu teman-teman. Saya bantu semaksimal mungkin dan tidak ada yang namanya biaya yang harus kalian keluarkan. Silakan konsultasikan ke saya dulu. Mungkin di deskripsi nanti saya akan sertakan kontak saya juga. Silakan saja konsultasikan, itu gratis. Kalau mau sekedar konsultasi itu gratis. Kalau yang bisa dibantu sudah pasti itu harus yang belum jatuh tempo ataupun belum telat bayar ya. Itu mungkin bisa dibantu secara langsung. Saya ketemu langsung dengan kalian. Kalau yang sudah jatuh tempo, mungkin saya bisa konsultasi aja menyarankan bagaimana langkah-langkah yang benar untuk menghadapi jatuh tempo kalian, gagal bayar kalian di aplikasi-aplikasi pinjaman online. Oke, mungkin sedikit informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.